Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzarul mauti faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum. Inna Allaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allaha samii'un 'aliim. Man zalladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Alam taro ana ta ora ningali sira Muhammad. Istifham ta'jibin utawi dawuh alam taro itu istifham sing nekakno keajaiban, nekakno kekaguman, kegawaan. Wa taswiqan lan dadekno bronto. Watas wikenan dadekno bronto. Ilas tima imam maring ngrungokno perkara. Ilas tima imam maring ngrungokno perkara ba'dahu sause istifham. Ayan tahi ilmuka, aliyan tahi ilmuka. Tegese supaya tutup intahan tahi intihan. Yan tahi tegese supaya tutup apa ilmuka apa pengetahuan sira Muhammad. Almam tutup ngerti ilal ladzina maring critane wong akeh. Kharaju kang padha metu sapa ladina. Metu min diarihim saking omah-omahe alladzina. Wa hum bi alladzina iku ulufun iku pirang-pirang ewu. Arba'atun iku 4.000, bagian riwayat darani 4.000. Au sama niatun utawa 8, au asyratun utawa 10. Au salasuna atau 30, au arba'una atau 40, au sab'una atau 70. Oleh lumayu hadral mauti krana wedi ning kematian. Maf'ulun lahu te dawa hadral mauti dadi maf'ul. Wa hum de alladzina iku kaum Bani Israil sange Bani Israil. Wa ko angkang tumiba apa ataun penyakit taun. Dibila dihim ana ing negarane Bani Israil. Fafaru mongko padha mlayu sapa Bani Israil. Fafaru mongko padha mlayu sapa Bani Israil. Faqala lahum Allah. Faqala mongko dawuh lahum maring Bani Israil sapa Allah. Dawe mutu mati sira kabeh. Karena Allah nitahno mati, fama tu mongko padha mati sapa Bani Israil. Summa ahyahum mongko nuli maring gesang sapa Allah ing Bani Israil. Ba'da sama niati ayamin sause masa minggu berarti 8 dina au aksara tolu akeh. Doa inabiin kelawan dongane nabine Bani Israil. Pane fikil nabi fikil. Kasbil murmalah wal qaf fikil. Wasikuni jak fikil. Fa'asu mongko padha urip sapa Bani Israil dahron ing umur setahun. Sawise sangka kejadian urip ulang iku urip setahun. Alaihim kang iku ing atase Bani Israil asarul maut bekas kematian. Ya la yal basuna ora padha nganggo sapa Bani Israil sauban ing pakaian. Ila ada kecuali bali opo saub. Oleh bali kalkafni kodene kain kafan. Wastamarat lan dadi itu merus opo ikilah kejadian. Maksudnya asarul maut ini itu fi asbabihim ing dalam anak-anak Bani Israil. Fi asbabihim dalam anak turune Bani Israil. Inna wa ta'ala wa ladu fadlin kene wong indiani gerhalan nasi ngatas Indonesia. Wa min ulan ini setengah sangi fadol ihya uha ula ide ngurutno mengkono-mengkono Bani Israil. Walakin aksara nasi kawini ta'adake menuso. Wahum di aksara nasi al-kufaru pura-pura wong kafir. Itulah yasuru nawala podo nyusuri sop aksar sarunah. Walqas dudai tujuan min zikri khobari ha'ula isangking nyebut ceritane mengkono-mengkono Bani Israil. Utai tujuan iku tasjiul mukminina iku manekno to ngendelno pira-pira mukmin alal kitali ngatasi perang. Nak wong Bani Israil wis mati iso urip meneh mati urip meneh itu berarti mati gak masalah. Walida krono iki apa pangatasno sapa Allah ing ngatasi dawuh wa alam taro ngatasno waqo tilufi sabilillah. Waqo tilulan wanyo perang sira kabeh sabilillah ing dalane Allah. Diikla idini itu karena menangno agamanya Allah. Wa alamulan ngerti ya sira kabeh ana wa ing satune Allah sami endah sing banget akwali kemaning pira-pira pengucap sira kabeh.
alimun kedha sing pirsa bi ahwalikum kelawan keadaan-keadaan sira kabeh. Mulane fa'ini jadi iku mongko te Allah bakal males sira kabeh. Manggal lagi yukridu wa qardan. Mante sapa dari kilaman, ampun salah mana. Mante sapa dari kilaman. Allah iki tegese wong yukridu kang utang lo sapa lagi Allah ing Allah. Di infaqi mali iklan infaqno dunyane man bisa billah ing dalam jalan Allah. Kordon kelan pengutangan hasanah ingkang bagus. Di ayun fitahu gambar nafakana sapa wong yu ing ikilah mal. Dinafakono lillahi krana Allah azza wa jalla. Anti sikol tim saking senengi ati. Fayudo ifahu mongkon nikel-nikel sapa wa ing man. Wafi kiraatin yudok ifahu. Wafi kiraatin yudok ifahu. Mongkon bakal nikel-nikel sapa wa ing man. Kita sedikit lantas yudok ifahu. Allah nikelna lagu maring man at-apan lan pirang-pirang tikelan kafirotan ing akeh. Min akhiran sanging tikelan 10 ila aksara maling sing duwe akeh. Mitab ini asing. Tinimbang hitung ngatus tikelan. Kama konsi perkara saat ikang bakal teko apa. Wawahu ta'wa yak didukung kersop Allah. Ini dulu kecilnya kersop Allah arizko ing rizki. Aman sanging wong ya sa'u kang ngersana sop Allah iman. Ibtilaan perawan uji. Wayab sutulan jembarno sapa Allah taala yuwasiu tegese jembarno sapa Allah taala liman maring wong ya sa'u kang ngersana sapa Allah iman. Impianan kelawan uji wa kali uji. Wa ila ilan maring Allah firjauna tembalana sira kabeh di akhirat ing dalem akhirat. Mulane fa'idah iku mongko males sapa Allah kum ing sira kabeh di a'malikum kelawan ngamal-ngamal sira kabeh. Alam taron-toran ngali sira ilal malai maring kelompok ain jamaah di tegese kelompok min Bani Israil saking Bani Israil. Minta di Musa sause generasi Musa. Minta di Musa sause kambirute Nabi Musa. Ila kisotihim tegese maring ceritane Bani Israil wa khobarihim lan ceritane Bani Israil. Iqalu nalikane padha ngucap Bani Israil li nabi maring nabi lahum kedhi Bani Israil. Wa nabi ku Samuel ku Nabi Samuel. Oleh ngucap ngene, "Ib'at lana malikan nuqatil fi sabilillah." Ib'at kula aturi nugasno panjenengan utawa ngutus panjenengan. Akim tegese jumenengno panjenengan nana maring kita. Jenengan jumenengno malikan ing siji raja. Kita pemimpin atau komandan. Nuqatil kang bakal perang kita mau sertane malik bisa bilillah ing dalem jalan Allah. Kenapa butuh pemimpin tanpa zimu engkang dadi urut utawa engkang dadi tersusun di sebab anane malik. Apa kalimatuna, apa kalimah kita? Wanar di alam jadi merujuk kita ilahi maring malik. Mana nek ana konflik ada rujukan. Kala dawuh sapa nabi dan nabi lagu maring ikilah Bani Israil. Maksudnya nabi ini Bani Israil hal asaikum. Menawa sira kabeh dipapikan fatwal kafiran kata akhir. Ingkuti kalamun den wajibno alikum ngatasi sira kabeh fal kita lu perang. Allah tu qalil tu ngonang kowe ra perang sira kabeh. Utai dawuh Allah tu qalil khobar wasa itu dari akhir. Wal istifamu tisifam tu takrir tawakku krana nakreno arpar pihak lan asa. Qalu padha jawab sapa Bani Israil wa ma lana alla nuqatila fisabilillah. Wa ma ta'ala kedhe kita alla nuqatila ing ora merangi kita fisabilillah ing dalam jalan Allah. Bahwa khususnya hal teman-teman den usir kita minci arina teng omah kita asna inalan anak-anak kita. Bisa bihin sebab diboyongi abna. Wakot bihin lan den patenone abna. Wakot fa'alan hal teman-teman ngelakoni bihin kelawan ikhlas kotlil abna. Jadi kita mengkono bihin ing Bani Israil. Wakot fa'alan teman-teman nglampahi bihin ing Bani Israil dari kita mengkono kotlil abna. Wal ikhlas minat diyar ini. Sopo kaum jadid, sopo kaum jadid. Lamani ati kese orang sing ngalang-alangi wujud tanah kedue kita menjusangi ikilah kita. Ma'a wujud di muktadi sertane wujude barang sing natrafi kita. Kala dawuh sapa wa ta'ala falam ma kutifa alihi mulki salu tawall. Monggo semangsane den wajibno alihi ngatasi wong aja apa kita lupa perang. Tawall mongko padha mengo sapa Bani Israil anju saking kita. Wajibane lan padha jijik utawa padha cemen karo tani padha agres utawa padha wedinan sapa Bani Israil karo tani cemen padha jaganan mana cemen padha lan padha rawani sapa Bani Israil.
Illa qalilan kecuali wong sing sithik minum sange Bani Israil. Wa hum ta Bani Israil ku alladzina wong akeh abaru kang padha iso nglangkai sapa ladina. Gelem nglangkai an-nahra ing sungai. Maksudnya perang sampai mengarungi sungai lautan gelem. Maaf kita semretane raja tolong. Kama kau tidak perkara tak jika bakal teko apa. Wallahu ta'ala alimun tasbih seperti zalimin lan sing zalim kabeh. Pamujahihim mongko Allah bakal males ning zalimin. Wa ta'ala lan nyuwun sapa nabi kanjeng nabi. Ini ku Samuel nabi Bani Israil. Irsala malikin ing utus anane raja Malik. Irsala malikin ing kautuse anane raja. Raja sing cara nabi. Pak Jabal mongko nyembadani sapa Allah ing nabi. Ila iksor ta maling nugas nopo. Dan itu terang ya. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqara lahum wa mutu mahya. Tetes Quran itu sing jan Quran namung ayat-ayat Quran. Tafsir niku sepihan. Kadang tafsir itu ya ono dalile kadang ya sepihan. Iki kula terang kula kan iki. Sampeyan ora kaget nak nanti ngaji ning kitab-kitab gede atau bentuk kitab kejelasannya nek ben di hukum dasar ngaten iki. Misalnya kasus naruhan, pawi sembang itu kena toon penyakit pagebluk. Niku zaman Kanjeng Nabi Muhammad hukum. Niku wonten aturan. Kalau daerah kamu ada penyakit pagebluk, jika kamu kadung di situ ya jangan keluar. Karena kematian di tangan Allah. Tapi nak ono ning sida liya pagebluk kowe jangan masuk situ. Kalau kamu tidak warga Allah. Niku aturan dasar ngadepi pagebluk. Tapi kemudian Bani Israel, itu hukum yang Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, zaman Bani Israel, niku riyen wonten pagebluk. Karena orang-orang Israel rasional, itu terdominan. Ketika keluar saka daerah pagebluk, Allah duka, malah diparingi mati mutu, terus paring napa? Mati. Jadi menghindar dari kematian, tapi tetap ditegur napa? Mati. Terus Pak ya bunda, pengiran wana, Bani Israel yang mati itu diparingi urip meneh. Alasannya pengiran bibit Bani Israel dia bibit nubuwah. Kalau terang nama Bani Israel tentang ini Quran, maksudnya buat negara Israel tak niki nduk. Eling-eling, kalau Bani Israel disebut Quran, maknanya zuriyat Yakub. Zuriyat ini Yakub itu sakit yang Medina, sakit yang Mekah, sakit yang Madinah. Paham ya? Mulanya zaman Kanjeng Nabi Sugeng yang Madinah, nak nyeluk tiang-tiang Khaybar, tiang-tiang Madinah, dia Bani Israel. Quran kan turunnya di Mekah sama Madinah, dan itu kitabnya ya tetap ya Bani Israel. Ya paham? Kenapa ya Bani Israel? Karena orang-orang Madinah itu rata-rata turunannya Nabi Sinten Yakub. Kalau Israel yang sekarang nama negara, ya Israel yang sekarang nama apa? Negara. Jadi kemana ini tahu? Wong Afrika Islam. Kok ning Israel? Iki jenenge warga napa? Israel kalau yang sekarang. Paham nggih? Wong Mekah manggon Israel jenenge bangsa napa? Israel. Jadi Israel yang sekarang itu nama negara. Jadi nak tepak ya turunan Nabi Yakub, nak tepak yang Afrika lah, wong Amerika berKTP Israel jenenge warga napa? Israel. Makanya ini wong-wong kadang salah paham. Israel yang sekarang itu nama nation, nama negara. Nah, sementara ya Bani Israil ing Quran yang disebut Kanjeng Nabi ngendikan ya Bani Israil seluruh nikmat lagi anam alaikum itu Bani Israil auladia Yakub. Ini itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini kalau kalian ini Yahuda bin Ishak bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim disebut wa min waro Ishaq Yakub. Jadi Ibrahim itu mesti tua dia. Dulu mau kepengen dia anak. Ambil pengiran diparingi bonus. Itu dia anak lanang Ishak wa miwaro Ishaq Yakub. Ya, dari ini dia anak tapi dikai bonus untuk putu. Jadi dia untuk anak Ishak yang diputu sinten Yakub. Lah Yakub ini terus dia anak rola. Termasuk Nabi Yusuf bin Benyamin sing sakit. Dua anak liab golongane Yahuda CS. Yahuda CS sering dia Nabi Yusuf itu terus jadi cerita. Yusuf akhirnya pindah ke Mesir. Makanya rata-rata ulama Mesir itu turunannya Nabi Yusuf. Sangko ibu Sarah. Ini sangko ibu Sarah. Nabi Muhammad turunannya Nabi Ibrahim. Sangko ibu Hajar. Sangko ibu
Ada. Ini rumah mulane nak dene dibak wa adna nubila raibin inda zawil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail. Sayyid Adnan secara teori genetik mesti tok sinten ila zabihi Ismail. Nisbatuhu wa muntah. Lah nak turunan Israel iku atas nama tok Nabi Ibrahim. Terus wong Israel sombong-sombong. Sombong ketika wong Israel seneng Medina, makanya yang Israel seneng jadi Medina itu sombong-sombong. Lautan akhiram masa bakluna ilai. Umpama kenabian barang apik ora mungkin wong Arab dadi nabi. Wong Arab itu turunan bodho-bodho. Foto-foto nabi mesti wong turunan apa Israel. Paham ya? Ini pentingnya sinau ilmu nasab. Suwe-suwe kan Nabi berpengiran diwarai, diterangno. Mas, itu ya ora kalah nasab, mbek wong Bani Israil. Akhirnya kan Nabi nerangno, nak ndekne nasab itu Nabi Ibrahim. Jadi nak ngono wong Nabi Muhammad itu golongan misanan, di Bani Israil misanan. Mergo Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad lewat Jarud Ismail ya bin sinten Ibrahim. Akhirnya orang Israel ya kesini. Mereka ora keliru. Mereka Nabi ternyata ora keliru. Yaitu ora iso menghindari Zuriyah dan Ibrahim. Ini zaman roh sejarah. Mulai itu tukaran Abu Tuwa. Nak ngono Ibrahim luwih pantes darani penduduk Mekah atau penduduk Palestina. Ini zaman roh sejarah Quran. Nabi sebagai Nabi yang sayyidul awalin wal akhirin. Tiga ikut asisi loro-loro. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka kota suci pertama itu Aqsa. Itu tapak silasi Nabi Ibrahim. Ka'bah itu ikhtiar Pak Ibrahim mulai kuari jaman al-Fitin apa? Wa Ismail. Akhirnya kan Nabi gitu. Mana yang Medina, jadi masjid Ibrahim. Masjid apa? Belajar. Itu kan Nabi pasang Medina kan sholat masuk Baitul Aqsa. Itu 16 bulan. Ini 16 bulan. Setelah 16 bulan kan Nabi rapati tetap kepengen masuk Baitul masuk Ka'bah. Masuk apa? Ka'bah. Mereka cek dan wajang deh. Ini sekarang. Saya sudah tak untuk tinggal. Saya tak masih kira. Sendiri itu. Kalau begini nggak tenang. Ya, asal ini nale. Central asal usul Quran. Di polemik nasab, polemik kesejarahan, polemik kebesaran itu penting. Jadi wong rada sombong. Akhirnya Kanjeng Nabi sebagai turunane wong soleh sing bapak para nabi Ibrahim disebut Abdul Anbiya. Ken Nabi sempurna roh rasane salat masjid Baitul Maqdis. Iku 16 bulan. Ya rasanya sholat masjid Ka'bah menjadi syariat sampai sekarang disebut koordinaro takolu bahwa jika bisa wala wal lian maka kiblatan tarbuha kawal liwat jika syatron masjidil haram. Jadi kota suci ini mau masjid Aqsa dan Ka'bah. Tadi Nabi dua-dua ini tu Asra minal masjidil haram minal masjidil Aqsa dua-dua ini. Kalau saya adu dua, orang Israel tidak mau kalah. Dia tetap tua Baitul Maqdis. Alasannya Nabi Ibrahim asli orang Palestina, asli orang Mudik Palestina. Sementara di zaman Nabi Ibrahim, Mekah juga berpenghuni. Betul nggak? Berpenghuni. Nah, delok Zohire itu berarti tua Baitul Maqdis. Mekah zaman Nabi Ibrahim tidak ada orang sama sekali. Nah, Nabi Ibrahim ketika dakok Nabi Ismail dan mereka ini akan ini berliati siwasin wiri bisar in baitikal Mekah. Ini orang mau bisa. Malah ada ceritanya. Hajar ketika kelahiran mau yang melayu ning sofa marwah mesti ora ono wong liya blas yo tak dik yo dik Mbak Ismail tok iki. Paham ya? Nak delok ngono yo tuwa Palestina. Akhirnya pangeran terang Nabi Muhammad dengan Nabi ra paham ini ummi manane ra roh, Nabi ra tau maca buku sejarah ya ra roh jenenge ummi. Nah roh berarti lewat wahyu, karena wahyu inna awwala shay'in bi'alina ila alladhi bi Bakkah baraka wa hudal lil alamin fi ayatin bayyinatin maqamun nak tua-tuanan Ka'bah ambek Baitul Aqsa tetep tua kabeh. Mergo ora ana penduduk ini bukan berarti ora ana sama sekali, tapi pernah ada. Itu zaman Tufan penduduk Mekah, Madinah dan sakmono itu entek kabeh zaman Tufan Nabi sinten.
Padahal Ka'bah iku dibangun oleh Nabi zaman sebelum Nabi Adam. Itu sama Ka'bah. Menenten apa? Ka'bah. Ini ada cerita-cerita itu kayak gundukan tanah. Jadi Allah yang langit Baitul Ma'mur yang dunia gawe Ka'bah. Ini sebentuk cara saiki gundukan tanah. Ibrahim mau nipak pilah kon matokno. Terus iki kon mundhasi nganti waktu. Jadi sangka desain sing didesain pangeran kon matokno. Diwatokno cara saiki dikeki waktu. Nah disebut dua ikhtiar. Ibrahim itu posisinya mau ngangkat. Itu sangka desain Tuhan diangkat di moderno terus ini sangka waktu. Mana cara wong alim-alim bangun Ka'bah gak ngulangi sakralitas. Di Ka'bah ora koyo wong awam darani seperti Ka'bah itu beberapa kali rubuh. Zaman Nabi umur tahun kena banjir jadi rubuh. Dari rubuh dibangun menah nanti suku-suku tukaran sapa sing pantes ndak kok hasil asal. Nanti Nabi dengan kearifannya setiap ketua suku ngangkat rika, ngangkat serban, sehingga tengah serban ini hajar asal. Sehingga ketua suku semuanya merasa ngangkat nopo hajar. Jadi menunjukkan anak Ka'bah tahu rubuh berkali-kali rubuh. Zaman Nabi urung jadi Nabi tahu. Makanya ketika periode Abdul bin Zubair, Ka'bah tahu direnovasi. Jadi Ka'bah yang sekarang itu pun renovasi ini Abdul bin Zubair. Itu era pasti. Ya wah ada sama. Jadi yang penting itu tidak merubah songkol luas panjang Anqawa Idi Ibrahim. Ya, ini pun dilakukan. Ya, luas panjang yang Anqawa Idi apa? Karena Ka'bah itu rubah malah rusak kan. Malah lagi dirubah malah rusak kabeh ning dinggon kita renovasi macam. Lah renovasi yang Anqawa Idi Ibrahim ini disahkan oleh syarat. Lah yang mulai ada jahiliyah itu minta itu talang mas. Ini jadi kasus. Talang mas dulu itu bikinan jahiliyah. Terus oleh Islam enggak dilarang. Tapi era khalifah tertentu sing sangka talang mas ajane alami saja. Ini kabeh begini tak keuangan itu ya. Itu kan bisa gak ono atap. Jadi nak ono hujan turun di jero Ka'bah ini mburi pinggire kan. Akhirnya Ka'bah dimodern lebih dari atap. Konsekuensi atap itu ono limbah air itu talang. Wah, ono limbah air rupane talang. Jadi rasional nek kadung gawe atap kudu gawe talang. Nah, berhubung Ka'bah juga maka itu gawe talang iku. Harus jadi kasus nganti saiki. Wong ono hujan melayu ora betul. Apa yang gue kok talang nopo? Padahal itu saat ini nabi ramai-ramai loh. Jadi serana baru kayak itu gaweane wong-wong. Jadi itu dudune wong atau wong ibadah sing binasil Quran karwan toa utawa salat hajat. Malah ibadahane ana grupen wong pelajar malah grup kabar pas udan. Wong tua sing ora mergo wong Arab sing goblok-goblok sing ditutup mlayu. Mergo wong benek napa? Talang mah. Wong Jawa katut wong Arab, ae kudu bareng-bareng. Buat di hotel lah, tentu ayo, buka komen 100 lewat talang mati apa? Lu ora percaya. Mau percaya di kopi. Lah hampir 103 atap ono talange. Nah, ya itu, talang itu satu talang Mas. Ini mergo ganti sing diwasita. Itu semua dari khurafat, semua dari dia. Itu nonton itu pun desain tambah. Nah, itu terus. Nah, ketika polemik ini pencaman bersejarah, orang-orang Israel yang pinter-pinter sesuai tersentuh di sejarah-sejarah itu. Ternyata Muhammad gak wong dia. Nah, itu fa'amanat ta'ifah pemimpin Israel wa kafarat ta'ifah. Jadi terus terpecah. Karena Israel sing sadar kebenaran dan iman, tapi tetap wa kafarat oh iman Pak iya dengan ladina amanu ala aslim fasbahu nabo jadi tepat ada itu. Mak ngono kan dinasti dari Israel. Mana kan dinasti yang berhijrah Mi'raj marhaban bi akhi Yusuf. Nah dari Yusuf itu itu mau Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dengan dinasti bin Ibrahim tapi riwayat Ismail. Jadi ini tetap keluarga. Keluarga Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini sampai terkenal di Isa Al-Karib, Ibnul Karib, Yusuf, Nabi Wah, bin Nabi Wah, bin Nabi Wah, bin Nabi Wah. Jadi satu-satunya Nabi yang 4 generasi beruntun, namun Yusuf Wah. Yusuf, bin Yakub, bin Ishak, bin Yusuf manggil nama Mesir. Jadi ada yang Mesir, jadi Suriah, rata-rata dari ulama Mesir, Suriah, Yusuf.
Kanjeng Nabi lewat Siti Hajar niku Siti Hajar niku garwa kalian Nabi Ibrahim duwe anak Ismail. Ismail garwa kalian penduduk berdiri asli sing kawasan Ka'bah ini disebut suku Jurhum. Suku apa? Jurhum. Terus lainnya bangsa Mekah. Ya bangsa Mekah ini disebut wa adna bila raisin intazawil ulumin asasiyah ila dzatihi ma'ilan badru wa muntah. Nah, ngono bangsa Mekah sing asli mesti turunan Ismail. Turunan apa? Ismail. Termasuk Nabi Muhammad. Muhammad kan Sayyidu waladi Asman Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai ke Sayyid Adnan. Nah, Sayyid Adnan bila raisin intazawil ulumin asasiyah ila dzatihi apa? Ismail. Terus makanya ini penuh perangan. Jadi Bani Israel itu gak bisa kan nggak ada. Kalau contoh ngakal-ngakal gak bisa kan. Cuma bisa itu orang itu. Dan semua orang saya kita salah paham. Yang kau Israel saya ini negara. Ini apa? Negara. Tidak dapat tidak. Jadi kalau Bani Israel itu orang Mekah, itu orang Medina, kalau awal ini ya Bani Israel. Bapak kita kan yang uang apa? Israel. Enggak dong, atau misalnya kata pulau, bapak pulau ini untuk mbak sambung, jadi bapak pulau untuk saya sopo, misalnya untuk lama sopo, kadang bapak yang besar. Memang, ya begitu, menawang saya gitu mampu ratu. Era Sayyidina Ali tukaran di Muawiyah itu banyak sahabat untuk harus ke Sumatera Barat. Bahkan sebagian cerita sepanjang itu yang miripnya Sayyidina Ali, jadi sebagian barang darah ini tak. Era tabiin, ya generasi tabiin, sama untuk milik Indonesia. Jadi Wali Songo itu yang generasi yang kesekian. Mengenai Wali Songo, cara ngomong awam, darah ini simbol Islam Jawa itu keliru. Keliru tapi populer, ini sejarah. Nah, jadi janggalnya ini tak. Tapi uang darah ini misalnya Sunan Bonang, dikongkon Sunan Ampel, ngaji menang, yang pakai. Jadi mulai cilik berdoa Islam, itu bapaknya Islam. Artinya apa Wali Songo tidak orang pertama yang Islam, bukan logikanya kan gampang, paham ya? Lahirnya ya Wali Islam, kepinginnya kelasnya kepengen ngalim. Jadi bapaknya Wali Islam. Nah, zaman pikir ada, cara pikir goblok-goblokan ya, Wali Songo daerah ini pertama. Sunan Bonang bin Sunan Ampel. Sunan Ampel bin Mbak Asmorogondi di Jagung. Jadi ini Yusuf. Palang ya. Artinya sing kita roi, rau kita, ahli sejarah, roh. Nah, ngono kan Sunan Ampel orang yang pertama gue Islam, Pak. Dicek bapak itu. Bapak jenenge Ibrahim Asmorogondi. Oh, ini Asmorogondi. Jenenge jeneng Arab. Nah, dene anake wong Yahudi, dene Karamen Bekaran. Jadi iku wis ketok, Pak. Iku wis ketok. Nak Sunan Wali Songo tidak yang Jadi benar sejarah Sindarani era tabiin wis ada Islam ini. So, bukti ini Sunan bapak-bapak wis nih. Jenenge ya wis Arab. Cuma memang sejarah itu mudah nulis yang besar. Sehingga kesannya Islam dimulai Sunan Ampel, Ampel Binta, Sunan Bunga, Ainul Yakin, Murid Kalijogo dan sebagainya. Tapi itu sejarah tentu nulis yang besar. Ya kok sekarang, wong nulis sejarah kok Mbah Mat bin Sulaiman. Pendiri sekarang baru jadi. Sebenarnya mungkin orang bangun mau lupa nulis yang besar saja. Memang kecenderungan sejarah itu nulis yang besar. Ya, tapi hakikatnya ya ini. Ya hakikatnya tidak. Lalu itu sama ngerti. Nah, ngono era tadi ini bisa banyak di Indonesia, terutama di Sumatera. Kondisi logikanya nak pening Cina lewat Selat Malaka biasanya ke hingga nih pasai itu teh, nabo. Ya nanti nabo pasai. Ane zaman kuno wong Aceh modern, darah ini Serambi Mekah. Kenapa darah Serambi Mekah wong Aceh sering kau ngeraya-raya Arab. Jadi itu darah ini wong Mekah. Mana Aceh darah ini Serambi apa? Serambi. Kerai ini raya-raya Arab. Terus ganti turunan macam. Ane Sunan Bonang Jambak ketika remaja banyak di Aceh kon mondok ning pasai. Jadi kelasnya itu pengen ngalim, murah sekedar itu. Nggih. Nak ngono tradisi Islam teng Aceh pun kuat nanti anak itu nan Ampel paling Sunan Bonang kan ngasih temu di Aceh. Ini dengan hebat. Ya sejarah pada akhirnya ngomong Israel sing belum nampa kebenaran iman. Ngomong Muhammad itu nabi kan. Mergo yo turunane nabi. Iku Nabi Ibrahim sing liwat sinten Ismail. Tapi ning bukan sejarah butuh bukti. Pas butuh bukti disebut di ayatum bayyinatum maqam.
Bukti nak Muhammad turunan Ibrahim, itu ada jejak-jejak Ibrahim. Jadi jenis makam apa? Ibrahim. Jadi kamane wong kafir di sana. Tenane Mas Ibrahim kok keluyuran tek Mekah bukti apa? Nah, sebenarnya cara bukti apa? Nak Ibrahim tahu marah. Ternyata ono jejak-jejak Ibrahim. Itu makam Ibrahim. Makam Ibrahim bekas kaki ini Ibrahim zaman bangun apa kah? Itu kayak bekas kaki ini Sunan Bonang yang jadi macam-macam. Di sana Bonang masih juga. Mbak nabi-nabi di sini aneh-aneh. Ini kalau bekas ucap kaki, maksudnya ya bingung. Kalau Sunan Bonang dulu di sini penilatan tak apa? Tiga orang sujud. Ini pas sholat ngadeg malam-malam itu orang pasti sujud ngadeg. Di wali di sini dari ini cerita-cerita. Nak tirakat itu sholat ngadeg tiga kita. Mau karpet dia ya rasa lebih kan mesti tak. Jadi di sini aneh-aneh. Mana sanjana. Ini mau gitu. Misalnya secara penjelasan, masyarakat Ibrahim berarti keluar, maka betul itu. Ya, tapi jelas itu rapat penting sih taluru kan. Pokoknya orang bukti. Nah Ibrahim tahu nih Mekah. Gue bukti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turunan sinten Orang bukti menah nak hajar itu kulit ini kan hilang ngalor itu sefama. Terus dia ada yang jadi sapi. Kena sefana boh. Wong Arab itu kan. Pentingnya ya, yang Arab itu kan bukti nak pernah dihuni manusia itu di kawasan sumur itu itu kesono sumber jajan tahu juga itu menunjuk nak benar-benar berpenghuni tadi kami benar-benar berpenghuni akhirnya anak sumur jajan dia jadi bukti anak Ibrahim tahu lingkungan bukti ini orang kehidupan sekarang sumur nopo ya ini kan ada fihi ayatun bayinatun maqam. Akhirnya orang Israel mulai percaya, mungkin Muhammad itu nabi kan. Wong wis sekian puluh generasi. Ya, Nabi Muhammad ora tau mos. Kok iso ngurutno nasab? Wong tok Sayyid Adnan tok generasi ketujuh. Padahal Sayyid Adnan dan Nabi Ibrahim nomor 12. Pokoke kanjeng Nabi tok Nabi Ibrahim wis puluhan lho. Kok iso ngurutno roh sejarah? Wong Israel mulai mikir, Muhammad itu nabi kan. Ngene ora iso moso. Wong desa nah, itu terus mulanya itu termasuk ayat-ayat ini itu termasuk ayat-ayat nubuwah. Nah, yang berwajib selalu nakatan Quran lucu ya Yahudi Nasrani. Mereka bisa Yahudi Nasrani pinter-pinter nak ngetes Nabi dia ini khazanah ilmu dites no. Jadi takoknya apa ngetes. Nah Muhammad tuh pak itu apa Nabi nak orang itu guru. Mana ketika Nabi itu cerita. Aku ini bukti Nabi tahu di merok nong minal masjidil haram minal masjidil asghar. Jadi ya kalau kafir-kafir sing kurang ajar. Kanjeng Nabi itu kelirune kan bisa mau merah itu mau birang detik. Jadi ya tahun masjid Al-Aqsa tenang tapi Nabi mau birang detik terus sholat terus ya gak boleh nganu Nabi. Jadi ini ya orang nyangka Nabi ya rugu. Orang cerita ngono itu orang kafir juga sering ning Baitul Aqsa mergo pedagang. Itu kok Mas itu sing kok gitu piro nak sing kolor piro. Tapi ora rasa. Jadi ini alami Mas. Ceritane wis aneh. Mana aja kue tahu di aktor tenang. Pintu singo kidul jumlah kira apa lor? Padahal Nabi mau sejarah kan beliau ya wong lugu tuh ketika masuk bilaso pikirannya sholat. Jadi yang hadis-hadis aku nyandang buruk ning toko satu sholat di Idris dari itu bukan yang lain itu tidak. Terus kalau ngaji Nabi lagi sholat, macam ni itu tenang. Udah dia pengenangannya mau sholat tak orang hitung pintu. Kemudian menganggur tapi nggak tahu apa. Akhirnya miniatur Baitul Maqdis itu diangkat begitu. Miniatur itu, jadi gambar itu. Orangnya begitu, pintunya tak ini kok gitu. Tapi itu ilmu anyar, itu orang hitung pintu, Pak. Dikasih tahu ulang. Apa malah itu kan? Ini Baitul Aqsa sebenarnya harus sebenarnya apa? Pintu. Orang kafir. Mungkin orang kafir itu cerdas-cerdas. Untuk orang kafir di mana itu turunan dari apa? Israel. Paham ini tentang makro. Jadi yang cerita-cerita alam taruh ilal mala ini dari Israel itu maksudnya itu adu argumentasi ini adu. Akhirnya kota suci juga bisa lepas ke Baitul Maqdis sampai Mekah. Tapi Mekah lu untuk jadi sejarah saya. Tak baru delalah Muhammad itu anak Ibrahim. Ini Ibrahim tahu. Baitul Aqsa siap. Ya, Yesus Kristus, Nabi Isa lagi di nengkono. Akhirnya orang Kristen lah minat menguasai Yerusalem. Mereka nengkono orang bambai rupanya Yesus Kristus Nabi Isa.
Akhirnya Yerusalem jadi perebutan wong Nasrani, wong Yahudi, wong Islam. Nabi Musa keluar ini Bethlehem Yerusalem. Nabi Isa keluar ini kono. Nabi Ibrahim yang kono. Ini tiga agama dari itu kota suci. Akhirnya jadi rebutan. Itu Mekah nasibnya lu apa? Wong Nasrani gak tertarik. Kamu kok ada urutan ya? Itu penting. Ibrahim itu lalu Yerusalem itu menarik. Mereka tiga agama suci. Nabi ini keluar ini kono. Nak keluar Nabi Musa ini kono. Nabi Isa ini kono. Nabi Ibrahim. Gak jalan tak enggak. Jadi ini kono kota suci ini Baitul Aqsa orang Islam. Tembok jenis tembok ratapan Yahudi. Minggu ada gua Maria jadi dia juga lahir sama Yesus. Apa kor? Akhirnya ketika pemerintahan Roma itu kuasa, ambisi pertama Yerusalem dikuasai sebagai kota suci. Dipimpin dengan Romawi di Italia. Di berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, Yerusalem itu dikuasai orang lewat komandan yang di Italia. Zaman tidak krius, zaman tidak krius dari Pondok ini. Akhirnya orang wali zaman Nabi Muhammad itu kepengen sana Yerusalem dikuasai orang itu. Nabi zaman Sugeng Romawi karena beberapa kali perang Tabuk Yarmuk itu gak menang gak kalah. Jadi kalau tani dia mau perdagangan. Ya Nabi keluar dari Medina sudah jauh sekali berhari-hari. Tentara Romawi yang di Palestina mapakan Nabi berjauh. Jadi walhasil Nabi itu gak sempat menguasai Palestina. Dan Nabi pasrah sampai di Cina. Orang wali zaman ketika Umar jadi khalifah Yerusalem ditalono di Medina. Akhirnya dibawa pemerintahan Islam. Wala wali zaman pun sampai Tok Yazid, Muawiyah, Yazid macam-macam itu. Wala wali zaman ketika Pangeran Philip orang Eropa ini kurang rata-rata. Nama Prancis, Inggris, Belanda, Inggris. Semua raja-raja di Eropa sepakat ziarah suci ini disebut perang salib satu. Saya aku rebut wong Eropa tak mulai senjata ini modern, misalnya senjata Mariam, mono, gede, alah. Jadi semenjak itu Yerusalem di bawah pemerintahan Inggris modern. Di zaman itu salah. Perang salib kedua, ono pahlawan Islam yang paling terkenal disebut Salahuddin Al-Ayyubi. Menang-menang, tapi orang menang tenang, menang kawangan, itu tidak kuat pun. Kalah. Era modern tahun 1966 era modern. Ini era perang dunia kedua. Palestina melok teritorial wilayah negara Inggris modern. Di sini udara berpolitik dipecah belah. Itu bagian tiga penduduk Palestina asli Islam. Bagian tiga Zionis Israel. Terus ini jadi bangsa Israel, bangsa Palestina. Wong Israel yang ngotot. Apa artinya punya negara kalau tidak masukkan Yerusalem yang kota suci? Wong Palestina jika merdeka jurah gelem tanpa Yerusalem menjadi bagian dari Palestina. Jadi yang direbutno ya Yerusalem ini. Foto-foto ngotot apa artinya di negara nak di kota? Era modern. Nah aku setuju PBB tidak tekno apa jenisnya city internasional city. Jadi karena itu milik agama semua. Tidak milik Palestina, juga tidak milik Yerusalem, dan itu milik internasional. Jadi sekarang baru di kota kemungkinan Yerusalem tidak ada yang mempunyai. Ya kota internasional. Ya, karena ya orang Kristen terlalu banyak. Orang Kristen saat dunia perasaan kota suci Yerusalem. Ada orang Italia itu juga mangkel sampai Paus Yohanes. Mangkel ini, Roma itu Vatikan itu jadi tempat Paus Yohanes. Tapi kan gak ada sejarah Nabi Isa keluar-keluar di Roma. Ini ada Francisco Todi. Jadi wong-wong Italia lah tahu bangga. Karena Roma sebagai kota suci masih kota yang dihuni pemimpin besar. Tapi kan gak menjadi kota suci secara kesejarahan. Secara kesejarahan tetap Yerusalem. Karena uripe Yesus Kristus menjadi Yerusalem. Makanya Kristen sangat berkepentingan menguasai Yerusalem. Orang Islam itu cuma turun di Israel. Ini bisa menghalau orang Kristen, orang Israel. Mungkin Israel agamanya Yahudi. Dia ini ada kepentingan Nabi Musa uripe yang kono. Itu ketemu Yahudi teman-teman dia keliru. Mungkin bisa menghalau Kristen, nama Yahudi. Akhirnya tiga agama itu bentrok ngerebut. Akhirnya nanti saya terkenal. Wong Islam di Jumatan Masjid Aqsa. Yahudi nangis-nangis yang tembok rata. Yang Kristen boleh gua Maria. Nah, di sini lucu, kita ke Jumatan Sajadan, kita
Nyebekal itu gue. Wis angkon. Ini tinggal di bawah masjid itu banyak. Namanya Nabi wa. Mana bener Quran. Lalu fardu bena ahadin mir rusuli. Islam ku agama paling apik. Isa ya darani Nabi, Musa ya darani Nabi, dan Nabi Muhammad darani Nabi. Lalu fardu bena ahadin mir rusuli. Kita ora tahu beda-beda rasul. Mukminu ibadin wa takfuru ibadin ora ngarah. Tapi nak wong Kristen yakin nak Isa ini Nabi, tapi ora percaya Musa. Yahudi percaya Musa Nabi Isa dan kepada dina. Muhammad dianggap pembohong. Nah, ciri utama Islam lalu fardu bena ahadin. Kita ora beda-beda rasul. Kita imani kabeh. Lah bukti nak rasul kanca iku ya rada-rada. Ibrahim lunak gunung ning kono. Musa ya ning kono, Isa ning kono. Yang mana bisa konco, tak nabi mesti tak sejarah, meskipun rasa angkatan sejarah adalah mirip. Gak ngerti guri-guri umatnya beda-beda. Nah, itulah gue foto. Itu sejarahnya apa? Nah, itu tapi itu parah. Itu menunjukkan nak sejarah itu. Yang sejarah Mekah. Kabeh sejarah nulis Nabi Musa atau Mekah Nabi Isa ora tahu. Diung Kristen tertarik rebut Mekah cara iya malah perkara. Di Amerika kirim pasukan kuasai Mekah. Jadi penting kadang ra menarik ya penting. Mekah itu gak menarik cara agama Yahudi dan Kristen mergo ora ono hubungan sejarah. Itu sampai Palestina. Palestina Yerusalem semua nabi hampir di situ. Nah, ini ada gua Maria, ada Bethlehem, ada sing wahusi ilagi dibikin naklah. Ini ada perkebunan zaman itu. Malah saya kira itu. Akan dua buku Kristen asli, barang ada Kristen. Yang kedua ada pohon pink yang umurnya sudah beribu-ribu tahun. Itu bisa tahu di Nabi. Nanti saya ini masih itu. Jadi terlalu banyak sejarah yang terkait Yesus Kristus, yang terkait macam-macam. Kristen Ortodoks, misalnya saya ini ada gua Solomon, macam-macam yang berubah. Padahal hampir semua nabi sejarah yang di Palestina. Palestina dan Yerusalem. Itu tidak. Jadi sini waktu ini waktu itu pohon pin zaman Nabi Musa semua macam-macam. Banyak orang kok jenis-jenis pohon ini itu udah ribuan tahun. Tambah melintir, masih jadi asik memang. Ini banyak semangat, kenapa aja nih pengeran di tadi ya pengeran mau jenis-jenis pohon. Ini ratusan tahun, ribuan tahun. Akhirnya kayak Paus Yohanes II Dewi sengaja berkunjung di Yerusalem. Akhirnya Paus, akhirnya nanti dia itu mendidik rakyat meyakini Roma kota suci, tapi rakyat rata, tak betul tak dunia rata kota suci di Yerusalem nggak bisa menjadi. Jadi orang bermoro Palestina ini juga tanah. Kau boleh sabar itu kota suci terus dikawal, itu bisa dikawal Islam. Yang sofa dicuri gunung ini, saya waktu kamu sudah lupa. Mana agama telu, cek tukaran lang, daerah nirarukun, model-model itu. Orang Islam nak khutbah yang bertongkat. Masa bertongkat terpakai orang Islam. Paus Yohanes tak pidato yang guna apa? Orang Kristen lele-lele dengan muslim. Nak pas pidato cobaan. Ya itu dengan ini apa? Cobaan. Jadi agama tukaran lang, kelakuannya bodoh. Mana tak dulu. Coba. Takbir cara orang Islam, musuh takbir putih kecil. Jadi aku mau mulai orang mirip, kok aku aneh ya mirip. Dihormati wong sing atau ngeloni jeneng wong, ora tau selingkuh, ora tau mangan karo, ora tau. Padha kriteria wong dihormati ya padha. Ora tau dino, ora tau maling, sopan. Ya model. Terus ciri utama kiai ini manggon seputar masjid, padha. Bendito-bendito digawe mah pinggir-pinggir. Padahal itu biasa jinan, tapi nak tetap cobaan. Jadi kalau tongkat, ya keturunan. Kalau pas dua anak keturunan ya keturunan. Ya cuma ketualan mereka tadi kan keturunan itu pakai tutup kepala. Pakaian ini tahu dua anak yang saya izin, orang Turki apa tuh jenis keturunan kan? Segala ketua kita irangnya bodoh ketua PKI ini. Jadi gitu, ketua irang kan gak hasil santri, hasilnya ada sejarah. Jadi tradisi bangsa Indonesia, mulai sudah memurdani negara Kristen, nak foto negara kepada wedi, itu kan jadi tradisi negara kan gak khas santri saat ini. Santri tengah anu saat ini, nak sejarah kan, Musa itu PKI, negara keturunan apa? Iya. Makanya SBY kalau kunjungan resmi kan malah pakai peci. Semua foto presiden Indonesia resminya kan pakai apa?
Peci, sebagian kenegaraan berjiran. Menteri Kristen lawan ya sebetulnya yang peci. Peci, boleh yang resmi peci, pakaian resmi. Jadi siapa keturunan Pak Santri? Jadi gentleman juga. Makanya Yerusalem itu raiso damai wilayah Indonesia. Terus dari awal tiga agama itu tidak ada. Yang asli siapa ya kata. Mufihi ayatum bainatum makom itu. Merana makom itu, merana makom itu. Akhirnya orang Kristen ya tertarik menguasai kata. Karena gak duit keterikatan sejarah dan apa? Itu orang Islam dulu. Ya orang Islam dulu salah. Mungkin ngeri kan. Orang pulau beberapa kali ngajak Nabi Sabar dengan Palestina. Nanti tadi belum bisa. Keamanannya tidak terjamin karena pas Yerusalem itu pas perbatasan antara orang Israel yang ngeklaim bagian dari Israel, orang Palestina yang ngeklaim bagian dari apa? Palestina. Padahal orang-orang PBB sudah baik Yerusalem dan kota internasional. Sama-sama dan menguasai di Pulau Yahudi. Nah, kalau Pulau pun tengah. Ya, tapi itu problem, Yahudi itu enggak. Dia dianggap situ. Dianggap situ. Ya sudah tidak bisa. Itu disebut kenapa Nabi Muhammad itu jelalah kita masih jelalah dia pangeran di kapan sholat bernama Baitul Aqsa, dia bernama Baitul Maqdis. Dia tahu masuk kapan. Tempat yang beliau pernah sholat di dua arah disebut Masjid Qiblat. Baru Masjid apa? Qiblat. Jadi justru Muhammad ketok Nabi itu dia itu mau sholatnya ngergani Nabi-Nabi punya sapungkul itu masuk Baitul Maqdis. Dia tahu sholat madhep Ka'bah dengan atas nama itu ngergani Nabi itu. Nah, inna awala fiqih di alim nasi lalladhi bitak kata mubaraka wahidah ku awal omah kesingkaitan Ibrahim dia namun dia tak itu namanya topiknya. Terus sejarah yang aneh-aneh ini mesti gak lepas untuk ini. Masalah tahun takut. Ya, ini tentang mana? Nah, tahun takut itu Nabi Muhammad itu gaya syariat dia mirip. Nak established minggu nasi metu, tapi nak ning desa, aku ya suruh. Nah, ini terus wong bermasalah nol. Takut itu cara konteks modern. Macam-macam orang barang penyakit menular, orang sembarang macam. Tapi nak cerita ning kuno-kuno orang ngono itu. Ora aku saiki kemungkinan ana itu kecil. Wong cerita ning kuno-kuno sedina mati 2000, 3000. Nanti wong bingung sing mendem iso apa? Mergo sing mati luwih akeh. Lah akhirnya sing urip ku mlayu perkara wedi dhewean. Jadi saya kita ora, tak penyakit yang menular kan terus suwi tempat ini. Wis dina loro kan 3 bulan nanti telu kan ya suwi. Iya matinya berserakan, kalau di rumah sakit, nanti dia agar itu makhluk itu, jauh mati. Ya boleh itu cerita, kalau pulau mati di sini, orang pulau itu jumlahnya itu ketok sekali, nah itu penyakit masal. Penyakit apa? Masal. Tapi nanti cerita detail-detailnya orang perlu iman. Yang kita iman itu dari Quran, nah Allah yang menurut mati. Tapi cerita detail-detail itu versi nasi. Kadang ya sedih. Dibalik kayak ini. Malah anak wa qadi fa'alaihi wa ta'ala min qiradata wal qanazira wa abadat tauhid. Orang yang dilaknati Allah sangka Bani Israel, wa ta'ala minhum al-qiradata. Jadi mereka digawe ketek, ora kaya ketek. Lafate wa ta'ala minhum al-qiradata, ora kata tasbih. Wal qanazira dibaca. Itu banyak ulama yang menafsirkan terus. Memang ada orang Bani Israel yang diubah jadi ketek, jadi salah. Itu nih ayat kuno birodatan khodiin. Tapi Imam Mujahid sing murid Ibnu Abbas menentang keras. Tidak ada Allah punya sunnah wong dirubah jadi dia. Tapi ning kono lafaz tasbih sing maksud. Artinya wajah alamin hum. Dan Allah menciptakan mereka kelakuane koyo ketek, kelakuane koyo asli. Bukan hakikate wong dadi asli dadi ketek. Artinya ya versi tafsir itu tidak harus kamu percaya 100%, karena orang lain juga tidak harus mentafsirkan demikian. Kok itu masuk akal? Karena dalam istilah bahasa sah saja. Dia nak mangkel rapati mangkel ini kelakuanan kau asu. Dia mangkel tenan asu. Mangkel yang wong tenan. Nak rontok itu jadi kau asu. Oh asu. Nah itu cara bahasa ilmu bahasa Arab. Adat tasbih kok dibuang itu balik. Jadi nak kafe dibuang. Itu balik. Gue seru. Kamu udah berapa? Seru. Ya mau nak mangkel beruang pertama jadi kau asu. Kelakuannya jadi kayak. Mantap banget, kupetek itu kok. Kan.
Padahal hakikatnya kan kaya asu kan, wong itu tetap manusia kan. Paham ya? Ya sama cerita-cerita tentang To'ud, Pak Gebut, baca alam ilmul firasat al-khurajiro abadat To'ud, ulaika syarul makanan itu tidak mesti. Paham ya? Jadi ini pengetahuan kami jenengan. Dan Quran dan Arabia. Quran itu dialek Arab. Bahasa Arab mesti balaghah. Tidak mesti sesuatu itu pakai makna asli, kadang pakai makna tasbih. Jadi kalau sudah pakai makna tasbih ya sudah. Tidak ada jaminan itu hakikat kan berarti kan roh hakikat wajah alamin humul firodata wal konadiro wa abadat. Yurano hakikat kunu firodatan khosiin ayat firodah. Wala firodatan lebih kalkir. Apalagi secara sejarah memang Allah tidak punya sunnah. Tidak punya sunnah, wong dimasku diubah jadi bedak. Nah versi legenda ada orang Jawa. Jadi berdua itu bisa wong kalah ujuk. Jadi berdua. Tapi wong Jawa dewe cerita kan turun temurun. Ora tahu ana bukti. Ya tinggal dari hewan sing biasa metu kene dari hewan tatal dari ndak tahu coplok tampil kali Joko. Karo kayu orang-orang. Nek kali Joko sing tampil habis siji loro, orang-orang ribuan. Ono tatale kabeh. Misalnya sing ono tatal turunane sing ditambal, lan sing tak panah ditambal. Aneh-aneh. Karo sini kali Joko kan menunggu sama-sama menunggu saya wikil mau kan ya ora mungkin iki. Bisa. Akhir kalau benda orang buah ada juga lagi jenar dari kotak sing mungkin sulap wali sama jadi apa menuso jadi aslinya kan apa cacing jadi menuso pasien bapak jadi cacing pasien jadi menuso itu malah jadi pangeran kan yang akhir hayatnya malah muda meneh toh wah kita wah jadi wujud manunggaling ngawula apa gusti malah orang cerita benda orang buah jadi kali sedang nomor saya mati musno. Mana wong si Al kita goblok perkara si Al percaya legenda. Aku udah jadi goblok itu. Karena si finali mati ini bulan. Karena iring-iring bulan hiburannya si finali. Bulan kok bumi pas tekungan depannya nak di shopping rapati rokok. Jadi dekok-dekok itu. Jadi itu kuburannya apa? Finali. Dan resiko percaya legenda itu begitu. Resikonya tinggi. Paham ya, resiko percaya legenda itu ini si Ayu itu oleh percaya legenda berlebih. Nah NU itu sing ning Indonesia kadang-kadang percaya legenda. Itu repot. Jadi keramat itu panjang ono, tapi nak legenda sing berlebihan itu untuk iman itu. Terus bagian agama nak butuh kurafat asyurajulian. Kecuali sing cerita Quran atau Kanjeng Nabi memang roh hakikat. Aliane itu coba. Sing bukti nyata ya apa? Misalnya di bukti nak Siti Jenar wasine manusa dipasangno dadi cacing dadi manusa meneh. Kan ya kita cerita wae anut sangeane. Meskipun saiki sing cerita iki gede. Iki gede lah kan ora dirujukan, ora langsung ya. Kemudian dhewe ya anut kan cerita iku. Jadi anut sangka ora roh dhewe kan ngono kan. Nah, ada orang yang masuk akal ya mati jane. Dia aliran waktu itu harus dilarang secara saya. Dia mana galeng kawula Gusti itu ajaran sesat sing mengganggu napa saya. Ada situasi. Kita sakar tarik sampai napa? Ambek cacing dadi menung. Nah, sutradara ada ngono berarti. Kalau Joko tuh kan istirahat budak-budakan yang bumi, dia berarti. Lagi ini wis iman rabadi, dan sutradara nak film sih berarti ya. Ya jangan-jangan dia itu cerita itu malah kok film. Nah, film ropo malah. Jadi kadang legenda itu mengerinya di situ. Kalau sumur serundung ya, coba pengkate Sunan Bonang, langsung jadi nopo, jadi sumur. Mana? Dari soal keyakinan pulau Sunan Bonang juga masuk ke kangelan. Tadi Nabi nak sumur kangelan, kemudian sumur Sunan Bonang, aneh-aneh lain. Kui tapi belanja milo terus ning kono kafe belanja ning nglakon. Iki padha ora roh, pokoke ana legenda wis paling repot. Bare ambil untuk kusupo wong golek. Kane larang. Nah nanti jan larang. Angger ketemu dari asli itu dari Istanbul. Taruh pun di Istanbul mesti dua asli. Yang ngomong dia dari palsu. Nah ini asli ya napa? Padahal sing jamin tak asli yo terus piye tak ora. Kalau standar asli ku piye jadi ukurannya ku piye. Ukurannya kan tinggi PDD udah tak hakikat. Saya kira PDD jadi ora apa.
Jadi benar. Nah, mulane pinter Quran lho. Pokoke barang kita suci iku tetep ing dalam Ka'bah utawa Baitul Haram ayat ini pira-pira tanda bayina tentang nyoto. Rupa-rupane makamu napa? Ya tadi diabatin. Jadi bisa itu janggal sekali Ibrahim seorang Palestina melaku bermil-mil. Palestina Mekah itu perjalanan darat kayak gini Pak. Itu kalau di zaman itu melaku. Ya, waktu kalau melaku ke Malaysia gitu. Jadi zaman itu rakyat bahaya. Tapi bukti nak Ibrahim tahu orang Mekah. Jadi teman-teman sejak kaki ini bintang Ibrahim. Macam sejarah ini sama Rasul. Akhirnya orang Israel mulai mikir. Nah, orang Muhammad gak wong dia. Yaitu sak bapak dari kita. So, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda itu kakaknya Nabi Yusuf. Kenapa li? Ini disebut sebuah jenis kola ilmu minhum latas dulu Yusuf. Al-Quhu biwayabati Jibriyal tapi juga disana. Mana wong Israel itu tetap soleh. Wong Yahudi dan wong Jawa. Ego larane ra ego pati. Mana ketika bersifatnya latas dulu. Oh, masa ini bisa ada gede. Wa Al-Quhu biwayabati Semlong sumur. Itu orang boleh sumur yang mati. Nah sumur yang rawan diliwati wong ya tapi juga bisa ya. Sembung sumur sing kok ana wong liwat dadi ana sing nemu. Dadi ra tega, ra mati ora tega. Ora yo uti darani dolem teman-teman yo ora iso. Mergo dene dikirani ya takut bu. Berarti saya in kuntum. Mana kelompok Yahuda sih akhirnya jadi wong soleh. Mana ning ngene tarah-tarah ning surat Yusuf akhirnya mereka kan jadi wong nopo? Soleh qalu ya abana astaghfir lana dzunubana innakum qadirin qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Pak pulau sepuluh, jalur sepuluh pengiran kita rawat salah. Dan Nabi Yakub tahu Pak Astagfirullahaladzim, oh iya tak jalur sepuluh pengiran. Ini menunjukkan nanti sepuluh, itu gak mungkin jalur sepuluh Nabi gak dituruti ini. Bagaimana Nabi Yusuf Bismillah, tasrifa alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum. Sepuluh kafe berpengiran. Mereka dia abdel, kenapa di sepuluh jadi ini? Mereka pasti menurut sumur di altas gitu. Orang sebelah sumur mati, tapi sumur sih urep, itu sing akeh wong liwat. Nah, ketika ya tenan orang anti suwe, orang anti sedina wis iki wajah tayaratun fa arsalu waridum fa adla dal wa qala ya busra hadza dulur-dulure Nabi Yusuf iki nek ngono cek ngoni. Ora tega mati iki lha sono tayaratun fa arsalu waridum fa adla napa? Dal. Jadi menangi selamat ya. Betul. Jadi intinya kan tetap menangi selamat. Karena dari awal kepinginnya ramah dia takut dulu. Ngane pola tulis bawah ini dari awal kita dikane wataku mimbati kauman solihin. Jadi Yusuf dipeloro dah mari nglarano aku. Tapi nak berayo jadi wong apik nek kauman apa solihin. Jadi pikirannya aja. Jadi gak santri ya, naga nganggo di depan. Dari awal ora kepengin, nakal-nakal amat tuh ora kepengin. Tetep wataku mimbati kauman apa. Itu sirine rahasiane kena apa akhirnya tobatnya ditompo. Betul dari awal tuh ndak jahat sama. Kalau kau ilmu tak guru Yusuf. Oh sepatah ini. Itu mata ini sudah ada keket. Wa alquhu fi ghayabati. Tapi tinggal tak itu badu saya. Artinya boleh sumur. Nah, cara sumur mati ya tetap mati ya. Cara sumur sing dhuwur gunung atau diliwati wong sing blesek tetap kebal wong. Jadi boleh sumur sing rawan diliwati wong. Dasar wong Arab. Daerah kono kan gak ada pilihan tuh, nah ini sumur akeh. Gelem misalnya kafilah yang ngambil sumur itu kan berarti potensi sekali diliwati. Itu tentara-tentara. Ketika dulu Nabi Yusuf tidak nenggung, terus menangi wajah saya Rasul Pak Arsalu warisem Pak Jelas, terus menangi kafilah sendiri. Wah, tapi dasar utek saya lek bareng ibu cukup, dan itu budakku minta. Semplung. Mak buka gratis oleh. Tetap iki wacara rugi sama ning vaksin daerah 5 masih bisa. Lagi pira organ? Lah kok teng buka dari. Ini daerah 5 apa? Masih bisa. Dene pasti wis nyemplung untuk du. Ora dituso mateni dene. Api iso lae ora dituso mateni, paham? Ora dituso napa?